Bab 331, tidak bisa dihancurkan dalam pendirian yayasan. Semangat bertarung di antara Sekte Penangkal Sungai dan Sky River Court mengamuk di atas sungai Heavenspan. Suara gemuruh memenuhi udara, dan sinar iblis bisa dilihat di mata semua pembudidaya. Jeritan sengsara bergema, dan teknik magis menerangi langit. Meskipun para leluhur sekte yang menentang sungai dan para pembudidaya inti emas memegang keuntungan dalam pertempuran. Teknik pembunuhan yang digunakan oleh pengadilan sungai Sky adalah sumber frustrasi besar. Ketika menghadapi teknik seperti itu, bahkan kesalahan langkah sekecil apapun dapat menyebabkan kematian. Setelah semua, ketika pengadilan sungai Sky awalnya dihukum oleh Sekte Polaritas Langit Starry Sky, pasukan tingkat atas mereka, dan bahkan pasukan tingkat menengah. Semuanya menderita kerugian besar. Namun, para pembudidaya tingkat rendah tidak banyak terpengaruh. Pertempuran yang terjadi di atas sungai Heavenspan sangat dahsyat. 4 divisi dari Sekte Penentang Sungai telah mengalami pertempuran seperti itu di Lower Reaches, dan akrab dengan pertempuran skala besar. Meskipun mereka awalnya terkejut dengan taktik pertempuran unik Sky River Court, itu tidak butuh waktu lama sebelum pertempuran mencapai jalan buntu. Sejauh menyangkut Sekte Penangkal Sungai, itu adalah posisi yang baik untuk berada. Yang perlu mereka lakukan adalah menunggu para patriark dan pembudidaya inti emas untuk meraih kemenangan, dan kemudian pasukan musuh lainnya dapat dengan mudah dihancurkan. Tanda seru titik-titik. Suara gemuruh besar bergema. Adapun klan dan sekte yang sudah bersumpah setia kepada Sekte Penangkal Sungai, meskipun mereka tidak membuat pertunjukan besar di medan perang, mereka memberikan bantuan yang signifikan. Dan berjuang sama kerasnya seperti orang lain. Ketika kebuntuan berlanjut, banyak terpilih naik untuk menonjol dalam pertempuran. Sangguan Tianyu mengendalikan salah satu inkarnasi formasi mantra, dan pedang Qi yang dilepaskannya menyebabkan jaring pedang muncul, pemandangan yang menyilaukan saat menyapu medan perang. Ghost Fang tidak banyak bicara, tetapi serangannya sangat menakutkan. Formasi mantra yang menjadi bagian darinya persis seperti dirinya, penuh dengan hantu Qi. Banyak tangan hantu hitam pekat muncul, yang melepaskan kekerasan mematikan ke musuh Sky River Court. Kemudian ada Hou Yunfei, Gong Sun Yun, serta para kultivator dari divisi aliran darah seperti Song Ke, Sue Mei, Master Dewa Diviner, Jia Lai, Song Junwan, 3 penguasa darah dan kakek nenek. Semua orang menyerang dengan kekuatan penuh, membuat pertunjukan spektakuler di medan perang. Yang lain juga hadir, seperti Nine Isles dari divisi Stream Mendalam. Dia sudah lama pulih, dan biasanya menghabiskan waktunya menghindari Bai Xiaochun. Sekarang, dia mengambil keuntungan dari kesempatan yang diberikan pertempuran ini untuk melampiaskan frustrasinya. Ada beberapa terpilih di antara para murid divisi Pil-Pil. Keindahan spektakuler Chen Manyao sebenarnya adalah satu-satunya, tapi dia sangat terampil dalam memimpin pasukan di medan perang. Regu divisi aliran Pil terdiri dari 3-5 pembudidaya berkeliaran, melepaskan gas beracun, atau menggunakan kekuatan penyembuhan untuk membantu rekan-rekan mereka. Bahkan, itu sebagian besar karena divisi Pil-Pil bahwa Sekte Penangkal Sungai bisa mendapatkan keuntungan dari kebuntuan. Perintah Chen Manyao menjaga para pembudidaya divisi aliran Pil sepenuhnya, bergerak di sekitar medan perang dengan keterampilan dan kemahiran tertentu. Saat Chen Manyao mengirimkan satu demi satu pesanan, cahaya aneh berkilau di matanya. Dia seperti bintang yang bersinar di atas medan perang akuatik, dan menjadi sasaran terpenting kedua bagi Sky River Court. Orang yang paling diperhatikan orang, baru saja muncul dari leluhur darah dan kemudian membentuk inkarnasi raksasa. Itu Bai Xiaochun, yang memegang pedang besar yang terbentuk dari Qi darah. Menimbang bahwa sorot mata Bai Xiaochun sama dengan sorot mata leluhur darah, semua orang bisa tahu bahwa dia adalah orang yang mengendalikan raksasa darah. Tentu saja, meskipun pengadilan Sky River telah dilarang mengganggu urusan dunia kultivasi Lower Reaches, mereka mampu mengumpulkan intelijen. Dengan demikian, mereka tahu bahwa dia juga orang yang bertanggung jawab untuk menyatukan semua sekte Lower Reaches. Karena itu, segera setelah dia muncul, pasukan pengadilan sungai Sky memelototinya dan mengirim gelombang pembunuh ke arahnya. Pada saat yang sama, banyak Sky Banyans kecil mulai berlari ke arahnya, mengekspresikan kegilaan dan keganasan. Mata Bai Xiaochun bersinar dengan lampu merah. Pada saat ini, dia merasa seperti dia kembali melawan klan Luoshen, atau di jurang pedang jatuh. Bahkan pertempuran di luar kota Deep Stream Sekte telah serupa. Melempar kepalanya ke belakang, dia meraung,
menyebabkan ki darah melonjak di sekelilingnya, meningkatkan kecakapan pertempuran para pembudidaya divisi aliran darah di daerah itu. Bruiser bisa merasakan energi Bai Xiaochun, dan juga melolong, menyebabkan gelombang binatang perang melompat ke arah pasukan pengadilan Sungai Sky. Lalu ada mayat, gargoyle, dan boneka yang dimurnikan. Tampilan yang mempesona bisa dilihat di medan perang saat boom dan crash yang tak berujung terdengar. Bai Xiaochun mengayunkan pedang darahnya ke sebuah perjanjian Sky Banyan yang masuk. Bahkan ketika dia melakukannya, suara ledakan meledak, mati. Suara itu datang entah dari mana. Bersamaan dengan itu, 8 penggarap yayasan pendirian muncul dari udara tipis. Masing-masing dari mereka jelas seorang pembunuh berdarah dingin, dan tak satu pun dari mereka berhenti sejenak sebelum melepaskan serangan mereka yang paling kuat ke Bai Xiaochun. Mata Bai Xiaochun berkilauan saat dia melanjutkan dengan serangan pedang darahnya. Bahkan ketika dia memotong pepohonan Sky Banyan menjadi 2 bagian, energinya meletus, dan sosok besar terbentuk di belakangnya. Dalam sekejap mata, itu menjadi sangat jelas, yang mengejutkan, itu adalah manifestasi dari tubuh Asura yang tidak ada kematiannya. Asura abadi dan inkarnasi pembentukan mantra bergabung bersama, dan ketika serangan gabungan dari 8 pembudidaya yayasan pendirian mendarat di atasnya. Satu-satunya hal yang terjadi adalah bahwa pembudidaya yayasan pendirian batuk dengan mulut penuh darah. Tampak tidak percaya dan teror muncul di wajah mereka. Mustahil, jenis tubuh seperti apa itu? Aku tidak percaya ada yang seperti ini. Petik 2 titik. Sialan, dia hampir pada titik di mana dia tidak bisa dihancurkan dalam tahap pendirian yayasan. Petik 2 titik. 8 pembudidaya sangat terkejut bahwa ki dan darah mereka dalam kekacauan. Melihat Bai Xiaochun seperti dia adalah hantu, mereka tidak ragu-ragu bahkan untuk mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Tidak bisa dihancurkan di yayasan pendirian. Bai Xiaochun tidak terluka sedikit pun. Dia melepaskan pedang darah, membiarkannya menghilang ketika dia melakukan gerakan mantra dan menunjukkan. Menyebabkan semua ki darah yang dihasilkan terbentuk menjadi awan pedang darah yang lebih kecil, yang melesat seperti angin badai. Kedelapan penggarap yayasan pendirian tidak punya waktu untuk melarikan diri sangat jauh. Formasi pedang darah menyapu mereka, memotong darah dan daging mereka dan memotong tulang mereka menjadi debu. Pada saat angin berlalu, tidak ada jejak yang tersisa dari 8 pembudidaya. Ketika petani Sky River Court lainnya melihat ini, mereka tersentak kaget. Adapun Bai Xiaochun, matanya berkedip dengan cahaya dingin saat dia melihat-lihat medan perang. Dia melihat para penanam sekte penangkal sungai mati di sana-sini, terbunuh di tangan para pembunuh. Kebencian mulai bersinar di matanya, dan alih-alih melanjutkan pertarungannya dengan pengkhianat Sky Banyan, ia mulai melayang di medan perang mencari pembunuh yang sulit ditangkap. Kemanapun dia pergi, dentuman gemuruh bisa terdengar. Metode pembunuhan-pembunuh itu sama sekali tidak menyakiti Bai Xiaochun, tidak dengan kekuatan ledakan dari tubuh asuranya. Seketika, para pembunuh mulai bergetar dan bersembunyi. Tidak ada dari mereka yang berani mendekati Bai Xiaochun. Sama seperti Bai Xiaochun akan mulai memburu mereka, raungan kemarahan menggema di belakangnya, dan itu berasal dari salah satu pengkhianat Sky Banyan yang 2 kali lebih tinggi dari yang lain. Sebuah sinar aneh dapat dilihat di mata pengkhianat besar, yang tubuhnya dihiasi dengan kepala yang baru saja dipenggal. Beberapa dari kepala itu milik murid divisi Stream Roh, dan ketika Bai Xiaochun melihat itu, aura pembunuhannya meletus. Tiba-tiba, sebuah wajah muncul di bagasi perjanjian itu. Itu adalah seorang pria muda, yang matanya berbisa dipenuhi dengan kegilaan. Melihat Bai Xiaochun, dia berkata, tidak bisa dihancurkan di yayasan pendirian. Tak terkalahkan dalam panggung kamu. Trifling Lower Capai Pang, aku akan menunjukkan kepada kamu apa artinya menjadi tak terkalahkan. Aku akan menunjukkan kepada kamu apa tubuh kedagingan yayasan pendirian yang tidak bisa dihancurkan. Petik 2 titik. Melihat gelisah pada perjanjian yang melaju ke arahnya, Bai Xiaochun bergumam. Pengadilan Sky River terpilih. Setiap kali aku melihat orang-orang terlihat gila seperti ini, aku merasa seperti aku harus membawa mereka ke perasaan mereka. Petik 2 titik. Tanpa ragu-ragu, dia maju dengan Mountain Sucking Bash. Setiap kali Mountain Sucking Bash muncul, energinya naik lebih tinggi dari sebelumnya. Saat Mountain Sucking Bash dilepaskan, Asura kedua muncul di belakangnya, yang bergabung dengan Asura pertama, menyebabkan kekuatannya meroket.
Dia bergerak dengan sangat cepat sehingga Treant tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia tidak lebih dari kaburnya bayangan, seperti seluruh gunung yang menghantam udara ke arah pohon itu. Ledakan besar bergema, dan semua orang di daerah itu terkesiap. Sedangkan untuk pengkhianat, itu menjerit-menjerit mengerikan saat dikirim terbang mundur, jatuh di udara seperti layang-layang dengan tali yang dipotong. Sepanjang jalan sampai menabrak tanah di tepi sungai. Pada saat itu, ia diam. Tidak bisa menerima pukulan, kan? Bai Xiaochun berkata dengan bangga. 8 pembudidaya lainnya dalam formasi bersamanya semua tersenyum kecut, dan tahu bahwa situasinya telah terkendali sepanjang waktu. Ada beberapa orang di tahap yayasan pendirian yang bisa menahan Mountain Sucking Bash. Bab 332, seseorang pasti melindungi aku. Sebuah kawah besar sekarang terlihat di hutan di tepi kanan sungai. Di sana, tubuh seorang pengkhianat Sky Banyan yang hancur dan hancur bisa dilihat. Saat ini sudah mati, tetapi berjuang keluar dari dalam adalah terpilih muda arogan yang telah berbicara dengan Bai Xiaochun beberapa saat yang lalu. Tidak ada kegilaan atau kesombongan di wajahnya sekarang, hanya teror. Setelah sedikit ragu-ragu, penghormatannya terhadap Bai Xiaochun menyebabkannya hanya duduk di tempat bersila dan bermeditasi. Bai Xiaochun merasa sangat senang. Hanya setelah muncul dari leluhur darah itulah dia menyadari bahwa waktunya di dalam raksasa itu sangat bermanfaat, terutama pada teknik hidup abadi yang tidak ada. Berkat penyerapan kekuatan di dalam raksasa itu, dia telah mencapai titik mampu memunculkan Asura kedua. Tentu saja, dia tahu bahwa dia akan menjadi salah satu target utama di medan perang, dan telah benar-benar menunggu seseorang untuk mencoba merencanakan melawannya. Tepat ketika dia diangkat, saat itulah dia memilih untuk melawan balik dengan kekuatan jahat. Mempertimbangkan bahwa dia telah menjatuhkan si terpilih yang arogan sepenuhnya dari medan perang, dan bahwa pemuda itu tidak mengintip sesudahnya. Bai Xiaochun merasa lebih nyaman daripada sebelumnya. Mari kita lihat siapa yang berani memilihku sekarang, katanya dengan bangga. Para pembudidaya pengadilan Sky River di sekitarnya menatapnya dengan ketakutan di mata mereka, dan seperti yang dia katakan, tidak ada yang berani mendekatinya. Bahkan pohon Sky Banyan yang lebih kecil gemetar saat dia melihat penggunaan Mountain Sucking Bash. Adapun para pembudidaya, mereka terpaksa kesal-kesal, dan berharap bahwa pembentukan mantra di sekitarnya akan hancur, meninggalkannya di tempat terbuka. Hanya dengan begitu mereka dapat menunjukkan padanya bagaimana rasanya bertarung tanpa perlindungan formasi mantra. Sialan, aku menolak untuk percaya bahwa dia bisa mempertahankan formasi mantra itu lebih lama. Petik 2. Huff. Begitu dia keluar di tempat terbuka, kita bisa melihat seperti apa kehebatan pertempuran sesungguhnya orang ini. Meskipun mereka mengutuknya dalam hati mereka, para pembudidaya Sky River Court tidak punya pilihan selain melarikan diri dari Bai Xiaochun. Hei, dia melolong dengan sombong, jangan lari. Aku siap bertarung sampai akhir yang pahit. Bawa itu. Namun, dia hanya memperhatikan mereka ketika mereka melarikan diri, merasa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih kepada Bai Xiaochun, para pembudidaya sekte penangkal sungai mampu bersantai sejenak, dan juga memperkuat posisi pertahanan mereka di dalam kebuntuan. Tak lama, pembudidaya Core Gold Sect Deving Sungai mampu meningkatkan keuntungan mereka. Ratusan ahli Gold Core telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk membuat formasi pedang yang telah melukai banyak orang sezaman di Sky River Court. Beberapa pembudidaya inti emas pengadilan sungai Sky telah menemui akhir dalam pertempuran, dan segera, kelompok itu secara keseluruhan mulai mundur. Di bawah, orang-orang melihat ke atas untuk melihat para penggarap inti emas pengadilan sungai Sky dikejar di medan perang oleh sekte penentang sungai. Akhirnya, salah satu tetua sekte penentang sungai mengindikasikan bahwa waktunya telah tiba untuk menyerang, dan keempat divisi tersebut maju dengan bersemangat di atas air sungai. Sekarang setelah sekte penangkal sungai mengambil inisiatif di sungai, ahli Naschen Soul dari Sky River Court yang setengah langkah ke dalam Deva Realm mendorong kembali Guru Godwin, Frigid Sect. Crimson Soul, dan Sieve Pil, melambaikan lengan bajunya, dia menunjuk ke arah diri Sky Banyan dan melolong dalam campuran kesedihan dan kemarahan, lindungi markas sekte. Aktifkan formasi mantra besar. Petik 2. Saat kata-katanya bergema seperti guntur, bidang cahaya hijau keluar dari diri Sky Banyan yang sangat besar dan mengerahkan kekuatan gravitasi yang kuat. Kekuatan itu mengunci para penggarap pengadilan sungai Sky dan, dalam sekejap mata, menyeret mereka kembali ke pohon. Itu termasuk para pembudidaya inti emas dan para ahli pendirian yayasan. Dengan pembentukan mantra diaktifkan, bagian dari sungai Heavenspan ini benar-benar tertutup rapat.
Sekte penangkal sungai sekarang akan dipaksa untuk mengeluarkan upaya signifikan untuk menerobos, yang seharusnya memberi Sky River Court ruang bernapas dalam situasi yang sudah mengerikan mereka. Sayangnya bagi mereka, formasi mantra di Reskai Banyan tidak lengkap. Yang mengherankan, ada dua celah besar di perisai, satu di sisi kanan dan yang lainnya di kiri. Jelas, alasan mereka telah menunggu sampai sekarang untuk mengaktifkan formasi adalah karena itu sangat lemah. Formasi mantra sebenarnya memiliki bukaan. Tinggalkan sungai Heavenspan, kata Patriark Frigid. Sudah waktunya untuk serangan kedua. Serang markas pengadilan sungai Sky melalui hutan. Sesuai dengan rencana pertempuran yang telah dirancang sebelumnya, divisi paling kuat, divisi aliran darah, bekerja sama dengan divisi terlemah, divisi Pillstream, dan menuju ke tepi kiri sungai. Sungai, di mana mereka mulai menuangkan ke dalam hutan. Divisi Spirit Stream dan divisi Stream mendalam bergabung untuk menuju ke hutan di tepi kanan. Ini adalah serangan hutan. Karena hutannya sangat sempit dan ramai, tidak pantas menggunakan raksasa pembentuk mantra atau boneka aliran mendalam. Dalam serangan hutan, semua murid akan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertarung. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari kedua sisi, berjuang dengan cepat menuju markas pengadilan Sky River. Pasukan Sky River Court tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Semua pembudidaya mereka, bahkan para ahli inti emas, menyebar untuk mencoba menghentikan kemajuan sekte penangkal sungai. Sekali lagi, pertempuran pecah antara para leluhur Nas Chen Sol. Sebelum pertempuran yang benar-benar mematikan dimulai, para leluhur sekte yang menentang sungai membuat pengaturan untuk para murid sekte luar dan dalam untuk mundur ke kapal perang Heavenspan. Di mana mereka akan lebih aman. Hanya para penggarap yayasan pendirian dan yang lebih tinggi yang akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Lagi pula, tanpa formasi mantra untuk melindungi mereka, luka apapun yang diterima oleh murid yang lemah kemungkinan akan menyebabkan kematian. Itu tadi perang. Untuk memberikan insentif, para patriark sepakat bahwa tidak ada rampasan perang yang diperoleh di ofensif hutan yang perlu ditawarkan kepada sekte. Tetapi dapat disimpan oleh siapapun yang memenangkannya. Namun, pertikaian di antara sesama anggota sekte dilarang keras. Semua orang bersemangat, tetapi pada saat yang sama, tidak berani melanggar aturan. Setelah formasi mantra Bai Xiaochun pecah, ia bertukar pandang dengan 8 rekan senegaranya, lalu mereka semua saling berpegangan tangan dan saling membungkuk. Tak satu pun dari mereka yang berbicara saat mereka menembak dengan kecepatan tinggi ke dalam hutan. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam. Saat dia melihat hutan, yang paling dia pikirkan adalah pertemuannya dengan klan Luoshan. Lingkungan di sini tampak sangat mirip dengan pegunungan itu saat itu. Mengingat aku sangat penting, pasti akan ada seseorang yang mengawasiku. Bahkan, dia menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan menamparkan tasnya. Seketika, setumpuk jimat kertas besar muncul. Selanjutnya, suara memukul terdengar ketika dia mulai menempatkan mereka di seluruh tubuhnya. Dalam beberapa saat, 100 lapisan perisai bercahaya muncul. Dia membatasi jumlah saja, terlalu banyak perisai akan terlalu mencolok. Setelah mencapai itu, ia bergerak dengan cepat, memanfaatkan kekuatan ledakan dari tubuh kedagingannya untuk melaju ke hutan menuju markas Sky River Court, di Reskai Banyan. Hutan itu sangat lembab, dan jeritan menyedihkan sesekali bergema di sana-sini. Beberapa teriakan itu datang dari pasukan pengadilan Sungai Sky, yang lain berasal dari sekte pembangkangan sungai. Bai Xiaochun segera terengah-engah. Setelah waktu berlalu lebih sedikit daripada yang diperlukan setengah dupa untuk membakar, ekspresi ini berkedip, dan dia tiba-tiba mengelak ke samping. Saat dia melakukannya, 4 pembudidaya yayasan pendirian muncul. 2 dari mereka melepaskan serangan telapak tangan yang menghantam tanah tepat di mana Bai Xiaochun baru saja berdiri. 2 serangan lainnya mendarat di perisai Bai Xiaochun. Perisai itu mengeluarkan suara retak, tetapi dipegang dengan cepat. Bahkan, mereka mengirim serangan balasan kedua penggarap yayasan pendirian, langsung mendestabilisasi ki dan darah mereka. Ketika 2 pembudidaya terhuyung mundur, Bai Xiaochun melolong dan melesat ke depan, menabrak salah satu dada pembudidaya. Ledakan bisa terdengar, dan pembudidaya menjerit. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dadanya ambruk, dan dia jatuh ke tanah beberapa meter sebelum berhenti, mati. Bahkan ketika 3 pembudidaya lainnya menatap dengan kaget, tangan Bai Xiaochun melintas dengan cahaya hitam saat melesat dengan kecepatan kilat. Sebuah kekuatan gravitasi meletus,
dan salah satu penggarap yayasan pendirian yang melarikan diri tiba-tiba menemukan dirinya terbang menuju Bai Xiaochun. Sebelum dia bisa melakukan apa saja, tangan Bai Xiaochun telah menjepit tenggorokannya. The throat crushing grasp. Suara gemuruh bergema saat Bai Xiaochun mengepalkan jari-jarinya. Mata pendiri yayasan pembentukan melotot, dan kemudian dia mati. Ketika dua pembudidaya lainnya melihat apa yang baru saja terjadi, mata mereka membelalak, dan mereka mulai lari ketakutan. Ketika mereka melihatnya sendiri, mereka sudah gatal ingin berselisih dengannya, tetapi mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa, bahkan tanpa inkarnasi formasi mantranya, dia akan benar-benar menakutkan. Bahkan ketika mereka berbalik untuk melarikan diri, Bai Xiaochun mengulurkan tangan kanannya, dan ki darah berputar ke dalam bentuk sinar cahaya berwarna darah sepanjang 30 meter. Yang kemudian menebas seperti pisau paling tajam. Dua pembudidaya yang melarikan diri menggigil, lalu melihat ke bawah dengan terkejut menemukan bahwa mereka telah dipotong setengah di pinggang. Bab 333, Jeritan Phoenix. Hampir persis ketika Bai Xiaochun menebang yang terakhir dari 4 pembudidaya yayasan pendirian yang baru saja menyergapnya, tangisan aneh muncul dari pengadilan Sungai Sky yang jauh. Hehehe, hehehe. Semua orang yang mendengar tawa yang aneh dan menggema itu merasakan hawa dingin yang menyebar di seluruh tubuh mereka, hampir seolah-olah mereka membeku. Saat tawa terdengar, seberkas cahaya naik dari dalam Sky River Court, yang berhenti di udara. Terlihat ada boneka kain, tingginya hanya sekitar 1 meter, dan mengenakan pakaian compang camping yang penuh lubang. Itu hanya memiliki beberapa jumbai rambut di kepalanya, dan senyum aneh di wajahnya. Itu tampak seperti sesuatu yang benar-benar biasa, jenis mainan yang dimiliki setiap anak. Tetapi ketika melayang di sana, itu memancarkan aura yang menakutkan, dan tertawa terbahak-bahak. Matanya bersinar dengan cahaya merah, membuatnya tampak haus darah. Hampir segera setelah muncul, ia berkedip, menghilang, muncul kembali di depan salah satu pembudidaya sekte penangkal sungai. Mata pembudidaya itu melebar, dan kemudian kepalanya meledak, mengirim darah menyembur ke segala arah, disertai dengan tawa gila. Semua orang yang melihat adegan itu keluar tersentak. Adapun Bai Xiaochun, kulit kepalanya kesemutan sehingga rasanya seperti itu mungkin meledak. Apakah itu cadangan daya dari Sky River Court yang berharga? Pada saat yang sama, Gongsun Wanner berada di lokasi lain di hutan, menatap boneka itu dengan cemoohan yang berkedip-kedip di matanya. Saat itulah, tiba-tiba, seberkas cahaya memotong udara, melaju cepat ke arah boneka kain. Dalam berkas cahaya itu adalah kekuatan cadangan divisi aliran darah, orang-orangan sawah. Itu juga mengenakan senyum aneh, dan memegang sepetak kulit di tangannya. Saat ia terbang, ia melemparkan sepetak kulit seolah itu adalah pakaian, dan kemudian melesat ke arah boneka itu. Gemuruh yang mengejutkan bergema ketika kedua makhluk aneh itu saling menabrak dan mulai berkelahi. Tawa aneh yang terdengar aneh sampai ekstrim. Banyak pembudidaya sekte penangkal sungai menghembuskan nafas lega. Namun, Bai Xiaochun, bersama dengan para ahli Gold Core dan beberapa penggarap yayasan pendiri yang berpikiran cepat, semua memiliki wajah cemas di wajah mereka. Jika boneka itu adalah kekuatan cadangan Sky River Court, maka bagus. Tetapi bagaimana jika itu bukan kekuatan cadangan, melainkan harta berharga tingkat rendah? Jika harta berharga tingkat rendah belaka membutuhkan kekuatan cadangan divisi aliran darah untuk ditangani, lalu seperti apa kekuatan cadangan sejati mereka? Berdasarkan apa yang bisa dilihat Bai Xiaochun, boneka itu tidak benar-benar tampak seperti kekuatan cadangan. Jika di Reskai Banyan dianggap sebagai kekuatan cadangan, maka Bai Xiaochun bahkan tidak bisa membayangkan jenis kekuatan cadangan apa yang mungkin dimiliki oleh pengadilan Sungai Sky. Bahkan ketika kejutan mencengkeram hatinya, jeritan menusuk terdengar di udara, dan sesuatu yang lain terbang keluar dari kantor pusat Sky River Court. Itu adalah kafan, lengkap dengan noda darah kecoklatan dan aura menakutkan, tak terlukiskan. Jelas, kafan ini memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan boneka kain. Saat itu menjerit di udara, aliran asap tiba-tiba naik dari bawah. Cahaya keemasan mengalir keluar dari asap, yang terbentuk menjadi bentuk seorang Taois setengah baya. Sang Taois segera melangkah maju untuk mencegat kafan itu. Proyeksi itu adalah kekuatan cadangan dari divisi stream mendalam. Tanah dipenuhi dengan gemuruh pertempuran, yang menyebabkan Bai Xiaochun mulai terengah-engah. Dia merasa apapun kecuali aman saat ini, jadi dia dengan cepat menghasilkan beberapa jimat lagi. Setelah mengumpulkan 4 kantong memegang dari musuh-musuhnya, ia dengan hati-hati berjalan ke depan melintasi medan perang.
Melakukan yang terbaik untuk menghindari menatap pertempuran di udara di atas, dia fokus pada sekelilingnya, mencoba bergerak secepat mungkin. Pada satu titik, matanya tiba-tiba berkedip, dan dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Melambaikan jarinya, dia memanggil kuali valet, yang kemudian menabrak tanah. Kawah besar terbuka, mendengus dingin, Bai Xiaochun membuka mata ketiga, dan segera melihat sesuatu berdiri di samping kuali yang hanya terlihat karena kekuatan mata Dharma Heavenspan. Tidak berhenti bahkan untuk sesaat, dia menghambur ke depan, mengepalkan tangannya menjadi kepalan tangan dan melepaskan serangan kepalan tangan yang didukung oleh kekuatan tubuh asuranya. Sosok di depan tampak terkejut, dan jatuh kembali dengan kecepatan tinggi. Namun, kekuatan pukulan itu masih menghantamnya, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Sosok itu membeku menjadi seorang pria parubaya, yang menatap Bai Xiaochun dengan kaget. Kamu bisa melihatku. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, sepasang sayap tumbuh di belakang Bai Xiaochun, dan satu sayap mengirimnya melaju ke depan, kaki kanannya berputar di udara dengan tendangan yang kuat dan menggesek. Kultivator mencoba membela diri, bahkan mengeluarkan banyak koleksi item magis pertahanan. Namun, ledakan terdengar saat benda-benda magis mudah dihancurkan oleh tendangan Bai Xiaochun. Tendangan itu kemudian menabrak pembudidaya, menghancurkan kehidupan darinya secara instan. Bai Xiaochun tidak berhenti bergerak. Meraih tas pegang musuh, ia melanjutkan perjalanan, menjaga mata Dharma terbuka. Setiap musuh yang telah menyembunyikan diri di jalannya benar-benar tidak mampu melarikan diri. Segera, Bai Xiaochun mengubah lintasannya, mengambil keuntungan dari pandangannya untuk membantu sesama anggota sekte yang bermasalah. Dia melihat banyak mayat di sepanjang jalan. Beberapa adalah pembudidaya pengadilan Sungai Sky, yang lain milik anggota sekte penangkal sungai. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang dikenalnya, yang menyebabkan dia tenggelam lebih jauh ke dalam keheningan. Dia tidak yakin bagaimana mengekspresikan emosi yang dia rasakan, tetapi dia yakin akan satu hal, aura pembunuhnya semakin kuat saat ini. Jadi, ini yang dibawa kultivasi. Gumamnya. Dia mengerti kebenaran masalah. Dia telah mencapai pemahaman itu sejak lama, berdasarkan pada apa yang telah dia alami dengan klan Luoshen, di jurang pedang jurang, dan bertarung di luar kota sekte arus besar. Namun, setiap kali dia berhadapan dengan kenyataan, itu mengisinya dengan emosi yang kompleks. Bahkan ketika dia tenggelam lebih jauh ke dalam keheningan, dia tiba-tiba mendengar suara jeritan di kejauhan. Itu adalah jeritan kegelisahan dan kesedihan, dan begitu dia mendengarnya, jantungnya bergetar menyakitkan. Advertisements. Meskipun orang lain mungkin tidak peka terhadap tangisan itu, bagi Bai Xiaochun, rasanya seperti guntur menabrak benaknya. Dia mengenali panggilan itu. Seekor Phoenix. Bai Xiaochun mempercepat, menuju secepat mungkin ke arah tangisan cemas. Ketika dia mendekati, dia melihat Phoenix yang sama yang telah mengkonsumsi pil afrodisiaknya bertahun-tahun yang lalu. Tampaknya benar-benar marah, meskipun terluka dan basah oleh darah. Ia melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menyerang seorang wanita muda berjubah hitam dari pengadilan Sky River. Wajah wanita muda itu suram, dan ada bekas luka panjang dan jelek yang merusak kecantikannya. Matanya berkilau dengan cahaya yang mematikan, dan dia memancarkan sensasi bahaya yang intens. Di tangannya ada kepala terpenggal dari seorang lelaki tua, yang matanya masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang telah menimpanya pada saat-saat sebelum kematian. Di tanah di kaki wanita muda itu ada tubuh tanpa kepala, mengenakan jubah dari divisi Stream Roh, darah menggenang di sekitarnya. Begitu Bai Xiaochun melihat kepala, matanya melebar, dan dia mulai gemetar. Tetua Zhou. Kepala yang terputus itu tidak lain adalah Tetua Zhou Stream dari Spirit Stream Division dari Fragrant Cloud Peak, yang telah mengambil alih sebagai penguasa puncak dari Li Qinghou. Bai Xiaochun terlihat gemetaran, bibirnya bergetar, pikirannya dipenuhi dengan adegan yang tak terhitung jumlahnya dari masa lalu. Dia teringat kembali di oven ketika dia dan Big Fatty Zhang telah mencuri materi berharga yang telah dimaksudkan untuk Tetua Zhou. Dia teringat kembali ketika burung Phoenix ini telah menuntun Tetua Zhou ke paviliun pembuatan obat untuk menuduhnya. Dia teringat kembali pada lolongan Tetua Zhou yang melolong ketika dia menembak dari Fragrant Cloud Peak untuk mengejar Bai Xiaochun. Dan bagaimana dia telah berteriak dengan menyedihkan sepanjang waktu. Kembali di babak kualifikasi sebelum pertempuran terpilih di tepi utara dan selatan, ia berniat untuk masuk terakhir. Namun, itu adalah provokasi Tetua Zhou yang menyebabkan dia melarikan diri dan mengambil tempat pertama.
Kenangan memenuhi benaknya, dan kemudian hancur dalam ledakan kesedihan yang tak terlukiskan. Kesedihan itu memenuhi hatinya, sampai siap meledak seperti kilat dari surga. Memelototi wanita muda itu, tangannya perlahan mengepal. Ketika Phoenix melihat Bai Xiaochun, menjerit kesedihan dan kemudian mulai terbang ke arahnya. Saat itulah wanita muda itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke Phoenix. Aliran cahaya hitam terbang keluar, berubah menjadi mulut besar yang melesat ke arah Phoenix untuk mengkonsumsinya. Apakah kamu ingin mati? Bai Xiaochun meraung. Dia maju selangkah, dan urat nadinya mulai berdenyut. Satu langkah lagi, dan dia melewati Phoenix, tempat dia melepaskan serangan kepalan ke mulut hitam besar itu. Sebuah ledakan menggema saat mulut hitam itu runtuh, mengirimkan kabut hitam mengalir ke segala arah. Namun, kabut tidak menghilang. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bentuk wanita muda. Versi liburnya di kejauhan tidak lebih dari afterimage. Tubuh sejatinya sekarang berada tepat di depan Bai Xiaochun, mencibir dengan jijik saat dia menusukkan jari telunjuknya ke dahinya. Karena seberapa dekat dia, menghindari gerakan itu bukanlah suatu pilihan. Namun, Bai Xiaochun bahkan belum mempertimbangkan untuk melakukan hal seperti itu. Teknik Forever Life Forever-nya yang meletus meledak dengan kekuatan, dan tubuh asuranya dimanifestasikan di belakangnya. Alih-alih mundur, dia malah memukulnya. Wajah wanita muda itu jatuh. Tidak pernah dia bisa membayangkan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang begitu kejam. Sebelum dia bisa bereaksi, kepalanya menghantam jarinya, menyebabkan suara retak berdering. Wanita muda itu segera melesat ke belakang, jarinya hancur dan matanya bersinar dengan tatapan yang sangat serius. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan kekusutan denganmu, katanya dengan serak, berbalik untuk pergi. Ya, baik-baik saja denganmu adalah apa yang aku rasa ingin lakukan. Meskipun dahi Bai Xiaochun terluka, dia sepertinya tidak memperhatikan. Tangan kanannya melambai dengan gerakan mantra, dan kemudian dia mendorong telapak tangannya. Dunia penghancuran darah. Seketika, ki darah yang tak terbatas keluar dari dirinya, membentuk tanda penyegelan yang kemudian mengambil bentuk seluruh dunia yang menghalangi jalan mundur wanita muda itu. Bab 334, hancur sepenuhnya. Ingin mati, kata wanita muda itu dengan tawa marah, niat membunuh di matanya meledak dengan intensitas. Basis kultivasinya berada di lingkaran besar Yayasan Foundation, dan dia adalah pembunuh yang sangat mahir. Bahkan, dia telah membunuh beberapa pembudidaya lain di lingkaran besar. Kalau bukan karena fakta bahwa dia sedang menjalankan misi khusus yang mendesak, dan Bai Xiaochun jelas-jelas tidak biasa, dia tidak akan pernah melarikan diri begitu saja. Namun, ini dia, menghalangi jalannya seolah dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Ekspresi Bai Xiaochun tenang, tetapi matanya merah, dan dia dikelilingi oleh aura pembunuh yang kuat yang menyebabkan dunia pemusnahan darah beriak dan mendistorsi. Tanpa ragu sedikit pun, dia melambaikan jarinya ke arah mayat tetua Zhou. Seketika, semua darah tetua Zhou mulai bergabung bersama dan melayang ke udara, di mana itu berubah menjadi pedang berwarna darah. Menatap wanita itu, dia berkata, "Jangan cemas. Hanya perlu beberapa saat bagiku untuk menebasmu dengan pedang ini." Petik 2. Sebagai tanggapan, tawa wanita itu semakin keras. Namun, untuk beberapa alasan, mungkin karena ekspresi wajah Bai Xiaochun, dia merasa tidak nyaman tumbuh di dalam dirinya. Karena kamu memiliki keinginan mati, katanya, kurasa aku akan membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mata berkedip dengan niat membunuh, dia melakukan gerakan mantra dua tangan. Seketika, tubuhnya kabur, dan 9 aliran kabut hitam meletus, yang mulai melahap energi spiritual di daerah tersebut. Dalam sekejap mata, 9 aliran kabut telah menjadi 9 ombak besar, berlari menuju Bai Xiaochun dari 9 arah yang berbeda. Tampaknya, jika 9 ombak itu bertemu satu sama lain, mereka akan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, wanita muda itu menyerang dengan presisi dan kecepatan bedah. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu, 9 gelombang dikunci pada Bai Xiaochun dan mendekat dengan cepat. Mata Bai Xiaochun berkedip dengan cahaya dingin, dan jantungnya terbakar dengan rasa sakit yang masih ada. Kematian tetua Zhou, dan kesedihan burung Phoenix, memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang perang, dan tentang kultivasi. Dalam kepahitan yang terlihat di matanya, niat membunuh muncul. Alih-alih mundur dari ombak, ia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya di depannya. Sebagai tanggapan,
Gelombang valet Qi meletus, mendesing di udara untuk membentuk kuali valet besar, selebar 300 meter yang menetap di sekelilingnya secara protektif. Ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar ketika 9 ombak menghantam kuali besar. Kuali mulai bergetar, kekuatan setiap gelombang berturut-turut lebih besar dari gelombang sebelumnya, dan dari tampilan benda-benda, kuali hampir runtuh. Mati, kata wanita muda itu, berdiri agak jauh di udara. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dan dengan kejam menusuk dengan jari telunjuknya. Sebagai tanggapan, 9 ombak berputar dan berubah menjadi daun hitam yang tak terhitung jumlahnya. Daun mulai berputar di sekitar kuali besar, memancarkan aura tajam yang menebasnya seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh bergema, dan kuali bergetar lebih keras dari sebelumnya. Akhirnya, pemotongan daun menyebabkan kuali pecah, memungkinkan daun untuk mempercepat menuju Bai Xiaochun. Bai Xiaochun menyaksikan semua ini terjadi tanpa berkomentar. Teknik magis wanita itu aneh, dan dia jelas tidak asing dengan pertempuran magis. Namun, dia tidak peduli tentang semua itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menamparkan tasnya memegang dan menghasilkan payung hitam. Itu tak lain adalah parasol abadi. Tanpa ragu, dia mengangkatnya dan membukanya. Basis budidayanya meletus dengan kekuatan 9 lautan spiritual yang mengkristal. Aliran surga Dao Aura juga berputar-putar, sepertinya menghubungkannya ke surga dan bumi. Riak aneh bahkan muncul di langit di atas medan perang. Payung hitam besar hampir tampak seperti malam itu sendiri karena menyebar untuk menutupi Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, ia menuangkan kekuatan basis budidayanya ke dalamnya, menyebabkan cahaya hitam menyebar. Cahaya itu adalah malam hitam. Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang mencengangkan meletus, menyebabkan wajah wanita muda itu berkedip-kedip. Kemudian dia berteriak dengan ketakutan ketika tubuhnya mulai bergetar dan kemudian layu dengan cepat. Aliran kabut putih mulai mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya, yang kemudian terhisap tanpa henti ke arah payung hitam. Aliran kabut itu adalah kekuatan hidupnya. Benda apa itu? Pekiknya, bergetar keras. Dia mencoba mundur, tetapi sepertinya terkunci di udara. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa mencegah kekuatan hidupnya mengalir keluar darinya. Bahkan ketika rambutnya mulai memutih, dia tiba-tiba menggigit lidahnya, melepaskan kekuatan peledakan diri. Mata kanannya meledak, mengirim darah menyembur ke segala arah. Namun, kekuatan ledakan melepaskannya dari gaya gravitasi, mendorongnya mundur beberapa meter di sana, dia batuk lebih banyak darah, lalu menatap Bai Xiaochun dengan kebencian berbisa dan pada saat yang sama, ketakutan. Tentu saja, sebagian besar terornya adalah karena parasol abadi. Hampir segera, tubuhnya mulai berubah tembus saat dia bersiap untuk menghilang ke udara dan membuatnya melarikan diri. Satu-satunya keinginannya sekarang adalah untuk melarikan diri dari dunia pemusnahan darah dan kemudian meninggalkan tempat ini. Tanpa ragu-ragu, Bai Xiaochun menyingkirkan Eternal Parasol dan menembaknya dengan kecepatan tinggi. Dalam hati, dia mengeluhkan fakta bahwa tipuannya tidak dimainkan persis seperti yang dia inginkan. Dia sengaja memprovokasi dia untuk menyerang dengan harapan bahwa dia bisa menggunakan Eternal Parasol untuk mengeringkan kekuatan hidupnya. Namun, wanita muda ini adalah terpilih dari Sky River Court, di puncak mencapai tahap Gold Core. Tidak hanya dia lebih dari seorang pembudidaya biasa, tetapi basis budidaya Bai Xiaochun saat ini membuatnya sulit baginya untuk mengendalikan payung. Karena itu, dia berhasil melarikan diri. Bahkan ketika dia memakainya dengan kecepatan kilat, dia mulai memudar, sampai hanya riak yang terlihat di tempat dia baru saja. Kamu tidak akan pergi, katanya, suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang intens yang bahkan tidak disadarinya ada di sana, rasa dingin seperti mati musim dingin. Saat rasa dingin menyebar, ia membuka mata Dharma Heaven Span-nya. Segera setelah dia melihat sekeliling dengan mata ketiganya, dia tanpa ragu mengepalkan tinjunya dan melepaskan serangan kepalan tangan langsung ke sebelah kirinya. Ledakan terdengar, dan udara terdistorsi. Wanita muda itu tiba-tiba terlihat, darah mengalir keluar dari mulutnya, ekspresi keraguan dan teror di wajahnya. Bagaimana dia menemukanku? Jantung wanita muda itu mulai berdebar. Dia telah terluka lagi, dan sekarang tidak mampu melarikan diri. Sialan, bagaimana mungkin sekte penangkal sungai memiliki kultivator seperti ini? Basis kultivasinya tidak lemah, juga tubuh kedagingannya. Teknik sihirnya aneh, dan dia jelas memiliki banyak pengalaman berkelahi.
Dia benar-benar berhasil menjebakku. Karena teknik aneh Bai Xiaochun, dia tidak mampu melarikan diri dari dunia penghancuran darah. Tiba-tiba, mata kirinya ditembak dengan darah ketika dia menyadari bahwa alih-alih melarikan diri, dia harus mempertaruhkan segalanya dalam pertarungan sampai mati. Inverse Blood Sky Spirit, pekiknya. Seketika, semua darah di tubuhnya mulai mengalir secara terbalik, menyebabkan energi yang kuat muncul dari dalam dirinya. Pada saat yang sama, aura tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang kuat mulai menyebar. Dari kejauhan, dia tampak dikelilingi oleh cahaya, berwarna emerald. Banyak jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh di sekitarnya, hampir seolah-olah dia menjadi satu dengan hutan di sekitarnya. Kemudian tanaman mulai berputar dan mendistorsi saat mereka melesat di udara menuju Bai Xiaochun. Seolah-olah Bai Xiaochun tidak hanya berkelahi dengan wanita muda ini, tetapi semua tanaman di hutan di sekitarnya. Mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Katanya, niat membunuhnya melonjak. Daun, tanaman merambat, dan bunga yang tak terhitung jumlahnya menjadi prahara dengan diameter ratusan meter ketika mereka tersapu. Dunia pemusnahan darah mulai mengeluarkan suara berderit saat itu terhuyung di ambang kehancuran. Para pembudidaya di kedua sisi konflik di daerah itu semua memperhatikan, dan terkejut. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana tepatnya aku menanganinya. Bai Xiaochun menjawab, ekspresinya semakin membeku dari sebelumnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengulurkan tangan dengan kedua dan melakukan gerakan mantra. Saat badai vegetasi mendekat, dia menyapu tangannya dengan keras di udara, secara bersamaan mengucapkan 3 kata. Magic Plan, Arsenal, BZZZZZZ. Rambutnya mencambuk saat energinya melonjak, dan ia memanfaatkan basis kultivasi lingkaran besarnya, aura surga daunnya, dan keterampilannya dalam dao obat-obatan. Untuk menggunakan sihir yang diberikan oleh Li Qinghou kepadanya, sihir tanam arsenal. Suara mendengung memenuhi udara ketika tumbuh-tumbuhan di sekelilingnya tiba-tiba berhenti di tempat dan mulai bergetar. Hampir seolah-olah dua kekuatan kehendak berjuang melawannya dalam badai, bersaing untuk mengendalikan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tidak mungkin, wanita muda itu megap-megap, wajahnya jatuh. Bab 335, Kematian. Kontrol wanita muda berjubah hitam atas tanaman dan vegetasi berkaitan dengan dao obatnya. Ditambah dengan teknik yang dia tanam, itu menciptakan sesuatu seperti kemampuan ilahi bawaan yang bisa dia gunakan untuk berkomunikasi dan memanipulasi semua jenis tanaman. Meskipun Sky River Court mahir dengan sihir manipulasi spasial, kekuatan cadangan utama mereka adalah di Sky Banyan. Itu wajar bagi orang-orang yang melakukan budidaya di pohon besar untuk mengembangkan hubungan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Faktanya, semua murid Sky River Court akhirnya membentuk ikatan dengan Sky Banyan yang lebih rendah, yang bisa mereka gunakan sebagai senjata dalam pertempuran. Pengaturan seperti itu kurang dari manipulasi eksternal tanaman, dan lebih dari ikatan di mana tanaman membantu pembudidaya. Namun, kemampuan Bai Xiaochun benar-benar berbeda. Menggunakan keahliannya dalam dao obat-obatan, dan Magic Plan Arsenal, ia tidak berusaha untuk mengikat atau mendapatkan bantuan dari tanaman, ia mencari kontrol total. Dia terampil dengan teknik saling menambah dan menekan, dan akrab dengan cara menggabungkan berbagai jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan menjadi satu. Ditambah dengan basis budidaya Heaven Dao Foundation Establishment dan 9 lautan spiritual mengkristal. Ia mampu mendominasi prestasi yang berada di luar pembudidaya Foundation Establishment lainnya. Wanita muda ini adalah terpilih dari Sekte Capai Tengah. Kalau bukan karena itu, dia sudah lama dihancurkan oleh Bai Xiaochun. Bahkan tetap saja, perjuangannya terbukti tidak berguna. Pergilah dariku, katanya, suara bergema seperti guntur, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dengan itu, dia melambaikan kedua tangannya. Menanggapi kata-katanya yang memabukkan, badai dan tanaman tidak memiliki pilihan lain selain berbalik dan menembak kembali ke arah wanita muda berjubah hitam itu. Keraguan total bisa dilihat di matanya, dan dia hampir tidak mampu menerima situasi itu. Pada titik ini, dia juga menyadari bahwa dia telah tertipu dalam situasi dengan payung hitam. Dia sudah menjadi takut dengan taktik pertempuran Bai Xiaochun, terutama payung itu. Namun, yang paling buruk dari semuanya adalah bahwa Bai Xiaochun tidak memberinya kesempatan untuk secara efektif memanfaatkan sihir manipulasi ruangnya. Mata ketiganya membuatnya merasa seperti dia benar-benar dan benar-benar terbuka tidak peduli apa yang dia lakukan. Tanpa sihir manipulasi spasial, sulit untuk memanfaatkan teknik pembunuhan, dan juga tidak mungkin menjadi tak terlihat.
Itu hampir seperti mencoba untuk bertarung dengan anggota tubuh yang tiba-tiba lumpuh. Dia merasa lebih lemah dari sebelumnya. Setelah mengalami begitu banyak kemunduran, dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan sihir tanaman dan vegetasinya untuk membunuh Bai Xiaochun. Namun, bertentangan dengan apapun yang bisa dia bayangkan, dia juga mengambil kendali atas tanaman dan vegetasinya juga. Aku menolak untuk menerima ini. Pekiknya, matanya lebih merah dari sebelumnya. Dia hampir diambang kegilaan. Sebagai terpilih dari Sky River Court, dia selalu menjadi orang yang sombong dan sombong, seseorang yang dapat dengan mudah menghancurkan siapapun di tingkat kultivasi yang sama dengannya. Bahkan, dia hanya berjarak satu rambut dari Gold Core. Belum pernah sebelumnya dia pernah menghadapi situasi di mana seseorang pada tahap yang sama dengannya dapat mengendalikannya dengan mudah. Ketika badai itu mendekatinya, dia menjerit kesedihan. Kemudian, dia tiba-tiba jatuh ke tanah dan meletakkan kedua tangannya di depannya. Mendongak, dia berteriak, mantra Trisoldier. Tiba-tiba, sulur-sulur coklat mulai menyebar dari kakinya dan masuk ke tanah, sulur-sulur yang hampir tampak seperti akar. Pada saat yang sama, setiap bagian kulit yang terlihat di tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan urat-urat hijau yang menggembung, ke titik di mana kulitnya tampak seperti permukaan tanaman. Ketika kulitnya berubah menjadi hijau, aura hidupnya tiba-tiba meletus, berubah dari seorang pembudidaya menjadi seorang pengkhianat. Mantra Trisoldier adalah sihir rahasia legendaris dari Sky River Court yang memungkinkan seorang kultivator untuk berubah menjadi pengkhianatan. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu dapat merebut kendali atas tanaman dan tumbuh-tumbuhanku. Dia berteriak dengan suara parau. Pada titik ini, dia benar-benar berubah menjadi pengkhianatan besar. Rootlets menyebar dari kakinya ke tanah, menyebabkan energi tanaman dan tumbuh-tumbuhan ke arahnya. Dalam sekejap mata, dia besar, sepenuhnya 300 meter dari kejauhan, dia hampir tampak seperti Sky Banyan sejati. Ketika badai tanaman dan vegetasi menghantamnya, itu langsung diserahkan kepadanya, berputar-putar di sekelilingnya sebelum menyatu ke tangan kanannya, di mana itu membentuk-bentuk kapak perang. Itu adalah kapak perang hijau yang terbentuk dari berbagai jenis tanaman dan vegetasi, dan memancarkan kekuatan yang menyebabkan hutan di sekitarnya bergetar. Pada titik ini, pertempuran antara wanita muda ini dan Bai Xiaochun mulai menarik perhatian. Waktunya mati. Dia meraung dengan suara nyaring, niat membunuhnya melonjak. Dengan itu, dia mengangkat lengannya yang seperti pohon ke udara dan kemudian menebas kapak perang ke arah Bai Xiaochun. Ketika turun, kekuatan tanaman dan tumbuh-tumbuhan melonjak dan tumbuh, sampai hampir setengah dari kekuatan seluruh hutan menyatu menjadi serangan mematikan itu. Sensasi intens dari krisis mematikan meletus di dalam Bai Xiaochun. Pada titik ini, kontrolnya atas dunia pemusnahan darah telah melemah ke titik di mana ia telah runtuh. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan lebih banyak orang memperhatikan apa yang terjadi. Itu Sekte Paman Bai, Elder Sister Tong. Saat para pembudidaya di kedua sisi konflik mulai berteriak dengan khawatir, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan kemudian menutup matanya. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya, tidak untuk melakukan gerakan mantra, atau untuk memutar basis budidayanya. Sebaliknya, gambar lonjakan besar muncul di benaknya. Ketika lonjakan itu muncul, uap air di daerah itu mulai berputar, tumbuh lebih padat dan lebih tebal, mengisi seluruh area 50 km. Di dalam daerah itu, para pembudidaya sekte penangkal sungai dan pengadilan sungai Sky bergetar ketika sensasi tekanan yang menghancurkan mulai membebani mereka. Bahkan kultivator kor emas di udara tampak terkejut. Wanita muda dalam bentuk pengkhianatan juga terguncang. Namun, tidak ada waktu untuk merenungkan situasi saat ini. Sebagai gantinya, dia fokus sepenuhnya pada mengirim kapak perang menebas ke arah Bai Xiaochun. Lebih dekat dan lebih dekat-dekat. Pakaian dan rambut Bai Xiaochun bahkan dihancurkan oleh kekuatan kapak tempur yang masuk. Ketika kapak itu hanya berjarak sekitar 9 meter dari Bai Xiaochun, matanya tiba-tiba terbuka lebar, dan ketika itu terjadi, angin yang menakutkan muncul ketika seluruh area 50 km itu dipenuhi dengan rawa berair. Waterswarm Kingdom, gumamnya, hampir seolah dia memanggil sesuatu atau seseorang. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan lembut, mereka menyebabkan bahkan penggarap jiwa Naschen untuk gemetar. Raungan tiba-tiba bergema, raungan seperti itu dari zaman kuno, raungan yang memenuhi dunia dengan keagungan kuno. Langit dan bumi bergetar ketika deru meningkat dalam intensitas. Dalam sekejap mata, gemetar surga, gemuruh yang menghancurkan bumi memenuhi semua ciptaan.
Setiap kultivator di daerah itu gemetar, dan wanita muda dalam bentuk pengkhianatan memiliki wajah yang sama sekali tidak percaya diri. Momen yang terlihat muncul di wajahnya, dan bahkan ketika kapak tempurnya turun, gambar lonjakan besar tiba-tiba muncul di sekitar Bai Xiaochun. 30 meter 300 meter 3000 meter 30.000 meter. Suara gemuruh bergema ke segala arah saat lonjakan naik semakin tinggi. Selanjutnya, setelah mencapai panjang 30.000 meter, lebih banyak barisan paku terlihat di bawahnya. Semua cahaya redup, dan angin besar menjerit melintasi daratan. Wanita muda itu tidak punya kesempatan untuk mendaratkan Bai Xiaochun. Lonjakan menusuknya, dan dia berteriak ketika dia didorong lebih tinggi dan lebih tinggi ke langit. Bahkan ketika keputusasaan melandanya, wanita muda itu kembali dari bentuk pengkhianatan kembali ke bentuk manusia. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan matanya mulai redup. Dia terengah-engah di ambang kematian. Fluktuasi kuat diluncurkan di seluruh negeri. Hanya nyaris tidak terlihat di dalam uap air padat adalah deretan paku, dan juga tubuh yang sangat besar. Namun, bahkan rawa selebar 50 km tidak cukup besar untuk menampung tubuh sebesar itu, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengetahui jenis makhluk apa itu sebenarnya. Bagaimanapun, dibandingkan dengan makhluk besar itu, wanita muda yang tertusuk paku itu hampir terlalu kecil untuk dilihat. Semua pembudidaya di daerah itu terlihat sangat terkejut. Prosesnya tidak berlangsung lama, hanya beberapa saat saja. Kemudian makhluk Water Swarm Kingdom mengeluarkan teriakan sebelum perlahan memudar. Uap air menghilang, dan semuanya kembali normal. Tekanan menghilang, dan tubuh wanita muda itu jatuh dari langit dan mendarat di depan Bai Xiaochun dengan gedebuk. Darah mengalir dari luka di sekujur tubuhnya. Dia sekarang melayang di ambang kematian, matanya dipenuhi dengan kepahitan dan kemarahan saat dia menatap Bai Xiaochun. Menggunakan sedikit energi terakhirnya, dia membuka mulutnya untuk mengutuknya. Namun, bahkan ketika bibirnya bergerak, dia melambaikan lengan bajunya, dan pedang darah yang telah dia bentuk dari darah tetua Zhou menebas dan melepas kepalanya. Kepalanya jatuh ke samping, matanya redup. Dia mati dalam jiwa dan raga. Pedang darah perlahan memudar. Seperti yang dikatakan Bai Xiaochun, dia menggunakan pedang itu untuk mengambil nyawanya. Darah dibalas darah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengumpulkan tasnya memegang, lalu menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat itulah lolongan sedih bergema keluar dari kejauhan. Junior Sister Tong.